pakai lagi. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Dimugo Astrid Saraswati. Di sini ada beberapa versi manggil aku ya, ada yang manggil Dimu sama Astrid, terserah kalian mau manggil aku apa. Sebenarnya tuh ini bukan video pertama aku di YouTube, cuma kalau untuk ngomong kayak gini atau nge-share atau sharing apa yang udah aku lakuin selama ini baru pertama kali gitu. Yang lain sih paling travelingnya aku ngomong, cuma traveling gitu lah, ya gak sih? Ya udah langsung aja. Di sini aku tuh mau bagiin atau nge-sharing diet aku waktu itu. Kenapa waktu itu? Karena aku tuh ngelakuin diet sebenarnya tuh November 2019, tepatnya tanggal 3 November 2019 sampai tanggal 19 November 2019. Nah, jadi selama tanggal 3 sampai 19 November itu kan ada 16 hari aku diet, dan aku berhasil nurunin berat badan sebanyak 11 kilo. Kalian percaya nggak? Yang tadinya berat badan aku 73 kilo, waktu itu aku diet turun jadi 62 kilo. Nah, sedikit cerita ya guys, sedikit cerita. Jadi tanggal 19 November itu aku tuh mau ngelanjutin diet aku, tapi karena waktu itu tuh banyak banget cobaan dan badan aku tuh kayak udah lemes banget gara-gara diet ini. Jadi aku mutusin untuk berhenti. Nah, sebelum aku nge-sharing tips-tips atau apa aja yang aku lakuin selama aku diet, di sini aku mau menjelaskan bahwasannya di sini aku bukan dokter gizi atau ahli gizi tentang badan atau ahli diet atau apa segala macam, enggak, karena aku diet menurut aku sendiri dan menurut kemampuanku sendiri. Di sini aku cuma sharing, jadi kalian kalau mau ngikutin silakan, kalau enggak juga aku emang enggak terlalu merekomendasiin diet ini karena diet kan semampu kita, karena aku merasa ini aku mampu jadi aku melakukan diet ini gitu. Jadi diet aku tuh kalau dibilang ekstrim atau apa enggak gitu, ekstrim banget sih, ekstrim pakai banget. 16 hari 11 kilo, gila, itu ekstrim banget. Jadi aku nggak terlalu merekomendasikan kalian untuk melakukan diet ini, tapi nanti aku ada sedikit cara yang mungkin bisa kalian contoh juga gitu. Di sini ada 4 yang bakal aku jelasin dulu sebelum masuk ke tips-tipsnya, ya termasuk tipsnya sih. Jadi yang pertama tuh aku mau jelasin awal mula atau alasan aku diet. Yang kedua ada selama aku diet tuh aku ngapain aja gitu, apa yang aku makan gitu kan. Yang ketiga ada kayak strategi aku buat nahan lapar atau ngeyakinin diri aku buat ngelakuin diet ini, tips lah ya ibaratnya. Terus yang keempat ini ada plus minusnya aku ngelakuin diet ini gitu. Masuklah yang pertama, penjelasan yang pertama nih. Kenapa apa awal mula aku diet? Itu karena aku dikit cerita ya nih. Awal mula aku diet tuh karena aku tuh merasa udah over pakai banget. Kenapa? Kalau misalnya ditanya kamu tuh gendut dari lahir nggak sih? Iya, aku tuh gendut dari lahir. Bisa dibilang dari lahir aku udah gendut gitu lah. Terus masuk SD aku tuh juga gendut, SMP juga gendut, tapi pernah kurus karena banyak kegiatan gitu. Apalagi aku dulu tuh atlet renang SMP ku, jadi mungkin banyak kegiatan fisik jadi lebih cepet kurus gitu. Masuk SMA mungkin nggak gendut-gendut banget juga sih menurut aku, karena nggak beda jauh juga dari teman-temanku, cuma aku kurang pede aja karena banyak temanku sih bilang kalau badanku tuh curvy. Aku mikirnya kayak kurus ya idaman gitu, gitulah pokoknya pada saat itu ya. Jadi aku nggak mau yang namanya kegendutan gitu. Gendut nggak apa-apa sih, isi nggak apa-apa, tapi jangan gendut gitu. Jadi dulu aku SMA pernah ngelakuin diet selama 4 hari dan itu berhasil. Aku lupa pastinya berapa, kalau nggak salah tuh dari 56 kalau nggak 57 kilo nurunin berat badan sampai 51 kilo selama 4 hari. Lulus SMA, masuk kuliah. Aku nih karena kuliahku nih kan dulu waktu awal aku masuk kuliah tuh aku masih di kampus lamaku. Jadi aku tuh kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Jogja. Ya lumayan terkenal, nggak lumayan lagi, terkenal banget di Jogja. Nah ini aku kalau kuliah tuh selalu di lantai 3. Nah setiap aku naik tuh kayak ngerasa capek gitu, ngos-ngosan atau apa segala macem gitu.
jantungku berdebar, apalah gitu, sesak. Jadi aku tuh udah merasa nggak nyaman sebenarnya dari itu, dan itu tuh waktu tahun 2017-an. Udah tahun 2017-an, berarti aku awet banget, gendut kan. Jadi aku dari 2017 tuh udah berniat banget diet, tapi selalu gagal. Sampai 2018 juga aku gagal terus, sampailah nih aku pindah kampus. Nah, kampusku ini lebih tinggi, 10 lantai, tapi nggak pakai tangga manual sih, pakai eskalator. Ya gitulah, pokoknya tetap ngos-ngosan, walaupun cuma naik tangga 1, tapi tetap ngos-ngosan gitu. Masih muda, aku masih mikir kayak gitu, masih bisa diet apa segala macam, nggak mungkin lah berat badanku bakal naik. Ternyata aku tuh naik benar-benar sampai 70 kiloan, tepatnya sih 73 ya waktu itu. 73 kilo 2019, ya ampun, yang harusnya tuh ada, aku kurus atau gimana, malah jadi naik berat badannya. Ya udah, akhirnya waktu itu tuh masih kayak yang cuek-cuek. Terus pada tibalah saatnya waktu itu aku tuh kayak ngerasa kok aku lebih gampang capek ya, apa-apa dikit keringetan apa segala macem, bau badan. Sedangkan aku bau badan sendiri aja nggak kuat, apalagi bau orang lain. Dari situlah aku mulai diet. Itulah awal aku cerita diet, kenapa ya, tapi demi kesehatan diri aku sendiri sih ya. Kembali lagi ya, ini tuh sebenarnya diet udah banyak orang yang lakuin, bahkan kita akhir-akhir ini juga diet ini lagi tren banget gitu. Tapi aku olah lagi dietnya itu sesuai kemampuanku dan sesuai diri aku gitu. Jadi ngeliat diri aku kayak gimana, baru aku ngelakuin diet. Nah, masuk penjelasan yang kedua. Di sini apa aja sih yang aku lakuin selama aku diet? Selama aku diet dan apa aja yang aku makan selama aku diet. 4 hari pertama aku diet, aku tuh cuma makan pagi itu pisang. Pagi itu dalam artian sebangunnya aku ya. Nah, hari pertama aku cuma makan pagi pisang. Terus siangnya aku makan telur 2 telur rebus. Tapi biar aku nggak bosan, aku makannya pakai bon cabe gitulah, biar nggak bosan ya. Itu cuma trik-trik aku aja biar nggak bosan makannya gitu. 2 telur rebus. Terus sorenya ini aku ambil sekitar habis isya jam 8 gitu. Ya nggak jam 8 banget, jam setengah 8 gitu. Sebenarnya tuh kalau misalnya aku kuat ya aku nggak makan lagi, tapi aku nggak makan lagi malamnya tuh waktu hari pertama doang. Hari kedua, ketiga, keempat ya aku tetap makan malamnya pakai pisang itu. Selama kalian belum lapar, selama kalian pernah ngerasain ini nggak sih, kayak yang rada lapar tapi rada enggak gitu. Nah itu waktu yang tepat buat kalian makan gitu. Nah aku tuh kayak gitu, nggak tahu itu jam berapa, asal aku makan buah aja menurut aku tuh aman gitu kan. Entah itu jam 10 apa jam 11 gitu. Kalau misalnya kalian masih melek dan kalian merasa seperti itu ya kalian makan aja, nggak apa-apa. Terus habis itu banyakin air minum. Itu sih selama aku diet pertama, 4 hari pertama aku masih inget. Nah karena diet ini tuh vegetarian, jadi kan aku makan telur tuh berasa curang kan. Ya udah akhirnya 4 hari aja tuh aku makan telur. Habisnya seterusnya aku tuh cuma makan buah. Masuk hari kelima, aku udah mulai makan benar-benar buah-buahan aja. Dan di sini aku garis bawahin, aku nggak mengecualikan ya. Jadi semua buah bisa dimakan. Jadi mau itu pisang, apel, apa segala macam aku makan, pepaya juga aku makan. Mungkin kalau misal saat itu ada alpukat mungkin aku juga makan, tapi karena waktu itu alpukat tuh langka banget kalau nggak salah, jadi aku nggak makan. Cuma toko buat yang biasa aku beli, langganan aku tuh jauh dari kosan, jadi ya udahlah aku cari yang deket-deket aja kayak di Indomart, Alfamart, sebut merek, di minimarket gitu. Yang murah lah, yang satu kotakan 6 ribuan, 11 ribu, itu bisa sehari aku habis 3 tempat gitu. Ya udah aku cuma mikir asal aku nggak makan gorengan aja gitu kan. Nah selama aku ngelakuin diet itu, minggu pertama aku tuh olahraga rajin banget. Bahkan aku tuh sehari bisa jogging 2 kali, pagi jogging, sore jogging lagi gitu. Saking kayak aduh aku lagi semangatnya diet gitu, lagi senang banget aku dietnya berhasil apa segala macam. Jadi aku tuh minggu pertama tuh edik banget yang namanya jogging gitu, 30 menit selama jogging gitu. Entah itu berapa putaran, entah itu cuma larinya 2 putaran, terus selebihnya kardio jalan cepat atau jalan lambat gitu, pendinginan, pemanasan. Yang penting itu 30 menit aku harus gerak gitu.
Udah tuh minggu pertama berlalu maksudnya. Minggu pertama berlalu, masuk minggu kedua mulailah aku ngurangin jogging karena aku merasa kayak setiap aku jogging sorenya tuh pasti kunang-kunang karena lemes banget gitu. Jadi aku mulai kurangin, jadi minggu kedua ini aku sehari jogging cuma sekali. Entah itu kalau misal hari ini aku pagi, berarti hari besok aku sore gitu. Aku selang-seling gitu. Kalau enggak hari ini pagi ya besok pagi gitu. Yang penting aku sehari harus ada olahraga gitu. Selama aku diet selama 16 hari itu aku cuma ngelakuin itu doang gitu. Nah, di tanggal 19 November ini, tepatnya tanggal 20 November ini aku tuh sebenarnya mau ngelanjutin diet, tapi waktu itu karena aku tuh main sama teman-teman aku tuh kan, jalan-jalan tuh ke Kopi Klotok. Ya ampun, di sana kan pisang gorengnya enak banget. Jadi, aduh, nggak bisa. Ya aku tetap makan guys, itulah aku mengkhianati dietku gitu kan. Aku mikir cuma makan sekali 1-2 lah gitu, atau secukupnya gitu, aku makan secukupnya gitu. Ternyata tergiur juga temanku makan nasi. Ya udah aku makan nasi juga karena telurnya juga enak gitu. Ya udah deh, akhirnya aku benar-benar mengkhianati diet aku. Waktu itu tanggal 20 aku ingat banget. Jadi tanggal selanjutnya tuh udah kayak males banget buat diet. Jadi aku tuh cuma makan nasi tapi dikit gitu. Nah, di situ juga aku mulai mikir, aduh, ganti olahraga nih yang lebih berat lagi. Mikirku tuh gitu, biar aku tuh tetap turun berat badan tapi makannya kayak gini nggak apa-apa gitu. Udah tuh aku cari. Nah, aku nggak nemu sih sebenarnya. Ini tuh sering aku lakuin juga, cuma jarang gitu, yaitu squat. Jadi aku olahraganya di rumah, joggingnya jarang gitu. Nah, di squat ini juga ada plus minusnya buat aku, karena plusnya itu yaitu aku bisa ngebentuk bagian-bagian badanku yang tadinya kendur gitu. Jadi adalah plusnya gitu. Minusnya ya aku jarang jogging lagi gitu kan, malah lebih asik squat. Jujur aja squat ini tuh lebih berat daripada jogging menurut aku ya. Karena mungkin karena di ruangannya engap, kita keringetnya keluar tuh lebih banyak, terus juga berenergi banget gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi kayak harus nahan-nahan kenapa segala macem, ngitung apa segala macam gitu. Nah, di sini kenapa aku ngebiarin aku makan nasi lagi, karena kan aku butuh naikin massa otot tuh. Jadi aku nggak mungkin makan buah, pingsan adanya ntar. Jadi aku tuh berani makan karbohidrat, karena aku juga butuh karbohidrat, sama kayak daging-dagingan gitu, kayak makan ayam atau makan daging sapi gitu-gitu, daging ayam atau daging sapi, buat bantu naikin massa otot aku gitu kan. Nah, habis itu tuh udah deh, sampai saat ini aku belum diet lagi dan masih seperti itu. Dan at least kalian harus tahu berat badan aku stabil di 65, walaupun naik 3 kilo tapi berat badan aku nggak naik-naik lagi, tetap di 65 walaupun aku tuh mau makan apa aja, mau makan jam berapapun, alhamdulillah berat badanku nggak ngaruh, tetap di segitu gitu. Udah penjelasan kedua, masuk ke penjelasan ketiga. Di penjelasan ketiga ini aku bakal ngasih sedikit tips aku buat kalian selama ngelakuin diet gitu. Diet apa aja ya, di sini aku nggak mau ngomongin diet aku gitu, karena ya itu yang kayak awal aku bilang, kalau kalian punya riwayat penyakit perut gitu atau lambung, aku sangat-sangat tidak merekomendasikan. Tapi aku punya alihannya gitu buat kalian. Jadi sebelum masuk tipsnya nih, buat kalian yang ada MAH atau sakit lambung, mungkin konsultasi dulu ke dokter kalian atau siapapun lah yang lebih berpengalaman tentang hal itu. Lebih baik kalian dietnya kayak gimana gitu. Kalau misal emang dibolehin diet kayak aku, membagi waktu makan. Misal nih, tadi kan aku pagi makan pisang, berarti kalian tuh pagi boleh makan pisang tuh. Misal kalau kalian kuat, kalau enggak kalian makan roti-rotian gitu tapi yang rendah kalori, roti gandum gitu kan. Nanti siangnya kalian makan nasi dalam porsi yang dikurangin gitu kan. Terus malamnya kalian bisa makan kayak oatmeal atau apa gitu yang lebih bersahabat sama perut kalian gitu. Pokoknya dari sini aku cuma nyaranin kalian kalau misal ada penyakit riwayat nih, apalagi lambung tuh kan gak boleh main-main tuh kan. Kalian konsultasi dulu aja gitu. Kalau misal emang dibolehin, oke aja sih, tapi kayaknya lebih berkemungkinan tidak dibolehkan. Yaudah deh, aku langsung masuk aja ke tips aku selama menjalani diet. Kenapa nggak gagal walaupun cuma 16 hari doang. Itu yang pertama itu, ini penting banget
tapi sering orang lupakan untuk melakukan diet. Apapun itu dietnya ya, kalian tuh harus banget kenalin diri kalian dulu. Kenapa harus kenalin diri kalian dulu? Ya itu, kalian kan misal nih kalian punya riwayat apa gitu, kalau kalian cuek-cuek aja mah kalian diet-diet aja gitu, tapi kalian menghiraukan kesehatan kalian sendiri gitu kan. Itu kan diri kalian sendiri, berarti kalian kurang mengenal diri sendiri gitu. Terus habis itu tips yang kedua, ini tips yang lumayan susah selama diet. Semua orang diet tuh musuhnya tuh ini, yaitu komitmen. Apa yang aku artiin komitmen itu, sebenarnya tuh bukan masalah komitmen kalian harus diet berapa bulan, harus turun segini kilo. Enggak sih. Itu sih yang aku pelajari di diri aku sendiri ya. Komitmen yang aku artikan ini adalah ketika kalian diet, kalian tuh fun, kalian tuh enjoy gitu menjalani diet ini gitu. Kalian tuh nggak ada kayak beban di hati kalian jalanin diet ini. Jadi kalau kalian diet, misal kalian ngambil diet mayo gitu kan, dari awal aja kalian kayak udah, apa sih makannya cuma kayak gini doang, apa sih udah mending kalian mundur aja dari diet itu, karena hati kalian aja udah nggak cocok, kalian aja nggak fun, kalian aja nggak happy dengan diet itu gitu kan. Itu bakal bertentangan banget sama diri kalian sendiri gitu. Habis itu jangan terlalu terobsesi sama berat badan kalian harus turun berapa atau seberapa ya gitulah. Pokoknya jangan terlalu terobsesi. Nikmatin aja diet kalian. Kalau misal kayak aku tadi kan bisa tuh edik banget jogging sehari 2 kali. Itu karena aku lagi senang-senangnya diet gitu, lagi semangat-semangatnya diet. Karena awal aku diet, minggu pertama aku diet tuh turunnya tuh drastis banget. Jadi aku 3 hari diet itu turun 3 kilo, jadi sehari tuh sekilo. Jadi aku tuh kayak semangat banget. Nah itu, habis itu masuk tips yang ketiga, yaitu olahraga dikit-dikit. Ya geraklah badan kalian setidaknya gitu, kayak ya squat gitu juga boleh. Yang penting tuh ada kegiatan lah dalam sehari, jangan cuma diet tiduran doang. Ya ampun, itu tuh membosankan banget, kayak waktunya itu 1 hari tuh bakal lama banget rasanya gitu kalau misal kalian cuma diem doang gitu kan. Mending kalian ada aktivitas atau olahraga atau apa gitu yang diisi gitu kan. Terus yang keempat, tips dari aku yang keempat adalah kurangin yang namanya ngumpul-ngumpul sama teman, jalan-jalan gak jelas sama teman, atau apalah yang gak penting, gak begitu penting kalian lakuin, itu dikurangin aja. Lebih baik tuh di kos atau di rumah. Mungkin kalian bisa mencoba diet dari sekarang, karena tips yang keempat aku ini, yang kalian tuh kurangin kumpul-kumpul apa segala macam, itu tuh bisa jadi faktor kalian buat menggoyahkan iman kalian diet. Kenapa kayak gitu? Karena dengan cara kumpul-kumpul biasanya itu kan kayak bau nasi goreng lah, bau apalah yang menggoyahkan iman kalian diet bakal runtuh di situ. Apalagi kalau misalnya kalian lagi diet tuh, orang diet kan perutnya lebih kosong daripada teman-teman kalian tuh. Teman kalian makan tuh di depan kalian masih pingin. Jadi mending kalian di rumah atau di kos aja, nggak usah kemana-mana. Jadi kalau misal mau ngelakuin diet nih di social distancing saat ini, itu sih cocok banget bagi aku sih. Jadi kalian juga bisa milih olahraga di rumah, gym rumah atau senam lantai apa segala macem, bisa gitu kan. Tips aku cuma 4 doang. Lanjut ke penjelasan yang terakhir, yaitu plus minus selama aku menjalani diet ini. Dari apa dulu nih? Minusnya dulu kali ya. Minusnya itu yang pertama tuh kalian bakal lemes, ngantukan, terus sedikit linglung. Tapi sedikit ya, karena yang aku rasain mungkin karena aku juga olahraga, jadi otakku tetap berjalan, nggak bodoh-bodoh banget lah aku nih. Jadi tetap jadi aku nggak ngantuk, tapi ya linglung, tapi nggak sebegitunya lah. Kadang cuma lupa nggak nyabut kunci kos, masih gantung di kos. Tapi itu sih kebiasaan, bukan lupa lagi ya. Darah rendah, kalau kalian punya darah rendah tuh sering banget kambuh. Kalau misal kalian tuh ngerasa kecapean atau kalian haus atau segala macam, kurang sedikit cairan, itu kalian bakal sering banget kambuh darah rendahnya. Aku pun darah rendah waktu itu, tapi aku banyak minum jadi imbang lah. Kadang aku pusing gitu, tapi aku minumin sembuh gitu. Terus plusnya itu yaitu kalian tuh cepet nurunin berat badannya, karena kalian nggak makan minyak-minyakan atau lemak-lemakan gitu kan. Ibarat gelas tuh isi air sama minyak setengah ya, misal gelas tuh setengah gitu. Aduh nggak ada gelas nih. Isi air sama minyak tuh. Terus kalian tuh kan karena jarang banget, karena lama nggak diisi minyak kan minyaknya nggak bertambah.
Terus habis itu airnya nambah terus sampai minyaknya tuh keluar. Jadi itu kalian bakal ngelewatin fase yang namanya detox. Itu sih paling sabar. Tapi nggak apa-apa, karena kalian udah dapat kurusnya, berarti kalian juga harus dapat minusnya juga. Tapi ya dinikmati lah, pokoknya segala sesuatu yang harus dinikmatin, jangan terlalu dipikirkan gitu karena tidak baik gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku share kali ini. Kalian bisa tanya-tanya langsung di IG aku, atau kalian langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini gitu. Sekian dari aku, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian walaupun cuma 1 penting banget aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.